Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang runtutan alur berpikir dalam meneliti. Ini berbicara tentang runtutan berpikir dalam penelitian. Jadi tentang langkah atau alur berpikir dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian apapun itu, mau kuantitatif, kualitatif, penelitian tindakan, pengembangan, semuanya alur ini berlaku pada jenis penelitian tersebut. Dalam meneliti apapun, pasti akan terdiri dari 3 runtutan alur berpikir, yaitu yang pertama adalah tujuan penelitian. Ini yang nanti kita akan membahas karena di dalamnya juga ada latar belakang seperti itu. Yang kedua adalah metode penelitian, yaitu bagaimana cara menjawab tujuan penelitian. Dan yang ketiga adalah keterjawaban tujuan penelitian, yaitu tentang sejauh mana tujuan penelitian terjawab atau tercapai. Pertanyaannya adalah, di mana letak latar belakang penelitian? Jadi, latar belakang penelitian adalah alasan yang mendasari munculnya tujuan penelitian. Latar belakang penelitian itu adalah alasan yang mendasari munculnya tujuan Anda meneliti. Jadi, isinya latar belakang itu adalah masalah yang ingin kita selesaikan. Pertanyaannya adalah, masalah itu apa? Lah, sebagian dari kita kan belum tahu itu kan. Jadi masalah itu adalah ketidaksesuaian antara kondisi saat ini atau current state terhadap kondisi ideal atau ideal state. Untuk mengetahui masalah pun itu harus ada runtutannya. Jadi runtutannya yang pertama, Anda sebagai calon peneliti itu harus menemukan kondisi idealnya gimana. Yang kedua, kemudian lihat kondisi saat ini gimana. Dan yang ketiga, lihat ketidakidealan atau gap antara kondisi saat ini terhadap kondisi idealnya. Saya berikan contohnya ya. Jadi kondisi ideal itu ya, contohnya adalah mahasiswa BKI semester 5 ini seharusnya memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kondisi saat ini atau current stage-nya itu adalah sebagian besar belum percaya diri. Jadi yang jadi masalah apa? Belum memiliki rasa percaya diri. Kalau mungkin di antara kalian bertanya, kok bisa sih kondisi idealnya mahasiswa BKI itu harus memiliki kepercayaan diri? Ya iyalah, calon konselor, Anda sebagai calon konselor, Anda tentunya kalau tidak punya kepercayaan diri, Anda tidak akan bisa berkomunikasi dengan baik bersama klien Anda, konseling Anda. Jadi idealnya memang Anda sebagai calon konselor, Anda punya kepercayaan diri yang baik, yang tinggi, seperti itu. Tetapi kenyataannya, kondisinya tidak semua mahasiswa BKI itu memiliki itu. Masih ada yang ragu-ragu ketika dimintai untuk presentasi, atau masih ada kebingungan saat diminta untuk mengungkapkan ketika ada ketidaksesuaian, mengkonfrontasikan masalah seperti itu karena malu dan lain sebagainya. Dalam membuat latar belakang ini ada 5 hal yang tidak boleh dilewati. Yang pertama adalah kondisi ideal yang mestinya ada. Jadi tadi sudah saya contohkan ya, kondisi idealnya seharusnya mahasiswa BKI itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah fokus masalah real dengan ditunjukkan bukti-bukti permasalahan yang diajukan.
Contohnya, misalnya ketika diminta untuk berbicara, melakukan layanan, orientasi informasi, masih berkeringat dingin, masih gugup, atau malah tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali, seperti itu. Jadi bukti-bukti di lapangan itu ditulis semua, dan ini harus berdasarkan data, minimal melalui data observasi atau melalui wawancara. Jadi memang benar-benar ilmiah. Kemudian yang ketiga adalah uraian dampak masalah jika tidak diatasi. Di situ diuraikan bagaimana jika seorang calon konselor tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Misalnya konseling tidak akan berjalan efektif dan lain bla 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 bla, atau komunikasi interpersonalnya tidak akan berjalan dengan baik. Itu disebutkan semuanya. Dan ini berdasarkan teorinya juga, ada teori-teori yang mendukung ini. Kemudian berikutnya adalah analisis penyebab masalah. Kira-kira penyebabnya apa yang membuat kepercayaan diri mahasiswa BKI itu menjadi rendah, misalnya seperti itu. Dan yang kelima adalah alternatif tindakan yang sesuai dengan permasalahan. Disitulah kalau kalian misalnya penelitian tindakan, kira-kira treatment apa yang akan digunakan, menggunakan media apa, misalnya ini melalui penelitian tindakan ya, yang akan Anda berikan sebagai seorang calon peneliti, sebagai seorang peneliti gitu. Jadi misalnya di paragraf pertama Anda di situ menguraikan secara umum dulu. Kemudian uraian berikutnya adalah Anda mulai masuk pada identifikasi kesenjangan-kesenjangan yang ada antara kondisi nyata dengan kondisi idealnya. Lah, uraikan dampak yang ditimbulkan oleh kesenjangan-kesenjangan tersebut. Treatment atau tindakan atau alternatif untuk mengatasi kesenjangan itu perlu dipaparkan pada uraian berikutnya. Ingat, ketika memaparkan harus singkat dan juga harus ada faktor penghambat dan pendukungnya. Jadi alternatif yang ditawarkan, treatment yang Anda tawarkan sebagai pemecah masalah itu dikemukakan pada akhir bagian paparan latar belakang masalah. Jangan diletakkan di awal-awal, seperti itu. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika Anda menulis latar belakang. Yang pertama adalah bahwa latar belakang itu awalnya Anda membahas secara umum dulu, kemudian terus mengkerucut sesuai dengan penelitian Anda. Jangan lupa kemudian berikutnya ada memaparkan masalah, kondisi faktanya yang ada di lapangan seperti apa, dan juga penjelasan bahwa masalah yang Anda sekarang itu usung, sekarang Anda teliti itu masih relevan sesuai dengan situasi dan kebutuhan zaman. Karena memang penelitian Anda itu adalah penelitian di sini adalah penelitian tindakan. Di situ jangan lupa dimasukkan dampak positif atau negatifnya. Atau kalau misalnya dampaknya positif semua, misalnya seperti itu, di situ dimasukkan gambaran tentang kemanfaatan penelitian treatment kalian itu, produk kalian itu, tindakan kalian itu kira-kira apa, itu dimasukkan di situ. Oke, jadi kesimpulannya adalah di latar belakang ini harus memberikan uraian pada kesenjangan dan harapan teoritis dan praktik, tetapi juga memberikan solusi terhadap masalah yang dikaji. Dan ini berdasarkan relevansi teori pendukung dan penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya sebelum meneliti, Anda harus memiliki banyak jurnal, membaca banyak jurnal, banyak referensi, sehingga Anda tahu, oh teori-teori pendukung sebelumnya dalam penelitian saya apa saja, seperti itu. Oke. Yang kedua adalah di latar belakang ini adalah Anda harus memberikan uraian tentang dampak positif dan negatif serta gambaran kemanfaatan penelitian. Karena pada bagian ini telah mengerucut
kepada harapan atau kondisi ideal untuk mengarah pada pembuatan produk. Pembuatan produk di sini adalah media, kalau Anda menggunakan media, atau treatment, karena memang arahnya Anda itu adalah membuat penelitian tindakan, di mana memang harus ada actionnya, ada treatmentnya, ada produknya, ada uji cobanya, ada treatmentnya. Jadi ciri khasnya adalah Anda memberikan treatment dalam penelitian itu, seperti itu. Produk inilah, treatment inilah, media inilah yang akan digunakan sebagai dasar melakukan identifikasi masalah dan sesuatu yang ingin diselesaikan pada penelitian yang Anda buat. Oke, ini saja untuk pembahasan kita hari ini. Ada kata mutiara hari ini yang akan saya bacakan pada kalian. Belajar harus menjadi proses yang selalu baru. Belajar dari pengalaman hidup orang-orang di sekitar, alam, segala sesuatu di sekitar kita. Saat Anda berhenti belajar adalah saat Anda menghentikan pertumbuhan Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.